Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Was'alullaha an yufaqihana fid din وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله. في هذه لا في هذا المساء المبارك بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في تمهيد مباحث الإعراب. Kita di pertemuan yang lalu masih di pendahuluan pembahasan i'rab. Dan yang terakhir kali kita bahas adalah pembagian kata di dalam bahasa Arab atau pengelompokan kata di dalam bahasa Arab berdasarkan i'rab dan binanya. Maka di sana ada kelompok al-mabniyat dan ada kelompok allati aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabni. Ya kan Ibu? Kemarin kita sampai halaman 9 dan masuk halaman 10 kalau tidak salah. Ya atau ya? Kalau tidak salah kan berarti betul. Betul, Ustaz. Nah, kemarin kita sudah bahas halaman 8 ini. Jadi pengelompokan kata, semua kata itu pengelompokannya ini berdasarkan i'rab dan bina. Itu ada al-mabniyat dan ada aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah. Al-mabniyat ini maksudnya semua bagian, semua macam dari 3 kelompok kata ini semuanya mabni. Tidak ada yang mu'rab, tidak ada pengecualian sama sekali. Soal mabniyat, al-mabniyat ada 3, ada harf, fi'lun madhi dan fi'lul amr. Kemudian sedangkan kelompok yang kedua yaitu aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah, kelompok kata yang mayoritasnya mu'rab dan sebagian ada yang mabni, maka di sana tinggal sisa 2 yaitu ism dan fi'lun mudhari. Ism dan fi'lun mudhari. Jadi maksudnya mayoritasnya ism dan fi'lun mudhari itu mu'rab, namun ada sebagian ism dan sebagian fi'lun mudhari yang mabni. Kan gitu ya. Sedangkan kemarin juga kita bahas saat kita mengi'rab al-mabniyat yaitu harf, fi'lun madhi dan fi'l amr, maka kita selalu katakan la mahalla lahu min al-i'rab. Maksudnya tidak mempunyai hukum i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Dan kita selalu bilang tadi mabniyun, tapi yang kita bahas kemarin juga tanda binanya apa? Nah, kita tahu misalkan 3 ini harf, fi'l madhi, fi'l amr itu semuanya mabni, tapi tanda binanya apa? Kalau fi'il amr mabniyah af'alul amr afan. Huruf dulu. Astagfirullah. Al-huruf mabniyatun ala harakati awakhiriha. Harf itu mabni sesuai dengan harokat terakhirnya. Ya. Harokat terakhirnya itu adalah tanda binanya. Maka di sana ada 4 kemungkinan tanda bina fi'il amr. Bisa mabniun ala sukun seperti min, mabniun ala al-fathi seperti saufa, mabniun ala al-kasri seperti harf li atau bi. Bisa juga mabniun ala dhamm seperti mundu. Wassalamualaikum jami'an. Sedangkan fi'lun madin tanda binanya apa? Sama, mabniyah al-af'al al-madiyah mabniyah ala harakati awakhiriha. Fi'lun madin itu mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya. Tinggal kita perhatikan harokat terakhirnya apa. Ini berdasarkan satu madhab yang banyak diikuti zaman sekarang. Oke, saya bilang kemarin jumhur al-mu'asirin, mayoritas orang zaman sekarang ini mengikuti cara mengi'rab
fi'lun madin yang seperti ini. Namun ada juga mazhab yang lain yang menyebutkan bahwasanya tanda binanya fi'lun madin itu selalu fathah. Bisa fathah zahirah, kalau nggak kelihatan berarti fathah muqaddarah. Kalau mazhab yang ini mudah, tinggal kita perhatikan saja harokat terakhirnya apa, maka itu adalah tanda binanya. Maka di sana akan ada tiga kemungkinan tanda bina fi'lun madin. Bisa mabniun ala al-fathi seperti dhahaba, dhahaba, dhahabat, dan dhahabata. Bisa mabniun ala dhamm seperti dhahabu saat bersambung dengan wawul jamaah. Bisa mabniun ala sukun saat bersambung dengan ad-dhamair al-mutaharrikah. Dhamir, semua dhamir yang berharokat. Jadi bisa dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Itu semuanya mabniun ala sukun. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas fi'il amr. Fi'il amr itu tanda binanya apa? Tanda bina fi'il amr sesuai dengan tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Tanda jazm pada fi'il mudhari'nya apa? Maka itu tanda bina fi'il amrnya. Ya kan Ibu ya? Maka di sana akan ada 4 kemungkinan tanda bina fi'il amr. Bisa mabniun ala hadfin nun, bisa mabniun ala hadfi harfil illah, bisa mabniun ala al-fathi, juga bisa mabniun ala sukun. Mabniun ala hadfin nun kapan? Jika berasal dari al-af'alul khamsah. Seperti usjuda, usjudu, usjudi, idhaba, idhabu, idhabi. Jadi dhamir antuma, antum, dan anti. Itu termasuk al-af'alul khamsah. Insya Allah masih ingat al-af'alul khamsah itu fi'lun mudhari yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah, atau ya'ul mukhatab. Baik, berikutnya mabniun ala hadfi harfil illah. Kapan fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah? Mabni dan tanda binanya adalah dihapus huruf illahnya jika fi'il amr tersebut berasal dari fi'lun mu'tal akhir atau fi'lun naqis. Fi'lun yang huruf terakhirnya merupakan huruf illah. Seperti ud'u, itu aslinya ada wawunya. Tad'u. Iqdi, aslinya ada ya-nya. Taqdi. Ikhsha, aslinya ada alifnya. Takhsha. Saat jadi fi'il amr, dihapus semua harfu illahnya. Ud'u, iqdi, ikhsha. Kemudian yang ketiga, mabniun 'alal fathi. Kapan fi'il amr mabniun 'alal fathi? Jika bersambung dengan nun taukid. Nun taukid baik mukhaffafah maupun thaqilah maupun mukhaffafah atau khafifah. Yang bertasydid maupun yang sukun. Namun kita sampaikan kemarin bahwasanya fi'lun mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan tanda binanya fathah itu hanya berlaku untuk dhamir anta. Selain dhamir anta tidak mabniun 'alal fathi, tapi dengan tanda i'rab dan tanda bina yang lain. Itu Ibu ya. Kan di sini hanya untuk dhamir anta. Demikian juga sebenarnya yang kedua tadi khusus untuk dhamir anta, itu yang dihapus harful illahnya. Sedangkan yang termasuk al-af'alul khamsah maka tandanya ya hazfun nun, tetap hazfun nun. Yang dhamir antunna tanda binanya tetap sukun. Jadi hanya yang kedua dan ketiga ini hanya berlaku pada dhamir anta. Di sana contohnya yang ketiga usjudanna, idhabanna, bersambung dengan nun taukid. Kemudian yang keempat yaitu mabniun 'ala sukun, yang justru ini yang lebih familiar bagi kita. Mabniun 'ala sukun kapan? Jika bukan termasuk 3 kondisi yang disebutkan sebelumnya. Tidak termasuk al-af'alul khamsah, tidak diakhiri harful illah, dan tidak bersambung dengan nun taukid. Maka mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun ini hanya berlaku pada 2 dhamir, dhamir anta dan dhamir antunna. Makanya di sana contohnya usjud dan usjudna. Usjud ini dhamirnya anta. Jadi dhamir anta itu ada 3 kemungkinan tanda i'rabnya. Bisa mabniun 'ala sukun itu asalnya, bisa mabniun 'ala hadfi harfil illah kalau akhirannya huruf illah, bisa mabniun 'ala fathi jika bersambung dengan nun taukid. Itu dhamir anta. Sedangkan dhamir antunna tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Dhamir antunna itu pasti selalu mabniun 'ala sukun.
Bahkan saat bersambung dengan nun taukid sekalipun tetap tanda binanya sukun. Atau kalau fi'il amr domirnya antun. Jadi kalau usjudna ditambah nun taukid jadi usjudnani. Demikian. Saya tetap sukun akhirnya. Wafaqanallahu jami'an. Terakhir ini kan Ibu ya. Kemudian kemarin juga sempat kita buka halaman 10 yaitu yang mayoritasnya mu'rab dan sebagiannya mabni. Kalau tadi kan mabniyat, harf fi'il madhin fi'il amr. Sudah selesai dengan tanda-tanda bina ya. Sekarang yang aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah, yang mayoritasnya mu'rab namun juga ada sebagian yang mabni yaitu ism dan fi'lun mudhari. Bagaimana dengan ism dan fi'lun mudhari? Naam, kita mulai dari yang mudah, yang tidak terlalu banyak terlebih dahulu, yaitu fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu kondisi asalnya adalah mu'rab. Al-aslu fiha al-i'rab. Kondisi asalnya adalah mu'rab. Dan bisa mabni hanya dalam dua kondisi saja. Fi'lun mudhari itu mabni hanya dalam dua kondisi saja. Yang pertama, idza ittasalat biha nunun niswah. Jika bersambung dengan nunun niswah. Dalam artian berarti dhamir hunna atau antunna. Dhamir hunna atau antunna, misalkan hunna yadhhabna, antunna tadhhabna. Kalau di sini hunna yasjudna, antunna tasjudna. Maka tanda binanya apa? Mabniun ala sukun. Setiap yang bersambung dengan nunun niswah itu pasti mabniun ala sukun. Gitu ya, Bu ya. Nah, Ustaz. Sedangkan kondisi yang kedua, kapan fi'lun mudhari itu mabni? Fi'lun mudhari juga mabni idza ittasalat biha nunut taukid. Jika bersambung dengan nunut taukid, ya sama-sama nun. Nunut taukid baik khafifah maupun saqilah. Baik yang ringan maupun yang berat. Yang ringan itu yang tandanya sukun, yang berat itu yang tandanya fathah bertasydid. Dan ini tanda binanya apa? Tanda binanya fathah. Tanda binanya fathah, tapi tanda bina fathah itu hanya berlaku pada dhamir anta seperti saya sampaikan tadi. Jadi tasjudanna di sana contohnya. Tasjudanna aslinya tasjudu bersambung dengan nunu taukid jadi tasjudanna, atau kalau mukhaffafah jadi tasjudan sukun. Tasjudanna atau tasjudan, tapi tetap harokat terakhirnya tetap fathah, mabniun alal fathi. Meskipun dengan nun taukid yang berbeda. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Hal min soal. Ada pertanyaan Wahad? Kemarin ini sudah kita bahas. Dan ism. Untuk ism bagaimana? Naam, al-aslu fil asma'i al-i'rab. Hukum asal ism atau kondisi asal ism itu juga mu'rab. Jadi makanya mayoritas ism juga mu'rab seperti mayoritas fi'lun mudhari. Namun ada beberapa ism yang mabni. Ada berapa ism yang mabni? Ada 10. Ya, kita tuliskan di sana asyaratu anwa'in tubna ala harakati awakhiriha. Ada 10 macam ism yang mabni dengan tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya harokat terakhir. Mudah. Tanda i'rabnya harokat terakhirnya, tinggal kita lihat saja harokat terakhirnya. 10 itu apa saja kemarin masih kalian masih ingat? Yang pertama, ayo, masih ingat tidak Mas? Mbak Hani masih ingat nggak Mbak Hani? 10 kemarin apa? Nah, Ustaz. Kan ada itu Ustaz, domir. Kalau ditutup itu masih ingat nggak? Wah, nih. Yang pertama dhamir, kemudian ism isyarah, kemudian ism istifham, ism mausul, kemudian ism syarat. Ya, atau ya. Nah, Kemudian Ustaz. al-alam al-mafhum biwai, al-adad al-murakkabah. Apa lagi? Ba'du dzuruf. Oh ya, ismul fi'li. Kemudian Zorof. adzuruf al-murakkabah. Jadi 10 di halaman 11 kemarin kita sudah sempat membukanya. Di halaman 11 di sana ada 10, kita masih sebutkan masing-masing. Di sana ada 10 ism mabni. Jadi yang pertama dhamir, ad-dhamair, semua dhamir. Kemudian asmaul isyarah, ism isyarah. Al-asma al-mausulah, ism mausul.
Kemudian asmaul istifham, ism istifham. Kemudian asmaul syarat, ismu syarat. Al-alam al-makhtum biwai, nama yang diakhiri wai. Al-adad al-murakkabah, bilangan belasan. Asmaul af'al, ismul fi'al. Kemudian ba'du dzuruf al-mufradah, beberapa dzaraf yang tunggal, bukan rangkaian. Kemudian adzuruf al-murakkabah, beberapa dzaraf yang dirangkai. Aslinya mu'rab, kalau dirangkai jadi mabni. Wafaqanallah jami'an. Hal min soal qabla an nastamir? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan sekalian? Kalau Al-Fatah Ikrobi, eh, kalau saya tar dulu nih Ustadz ya. Tadi Mana? kan dibilangnya ada kalimat, ada mabni, ada yang mu'rab ya. Ag, aglu eh aglubuha itu maksudnya di situ langsung mu'rab ya Ustadz. Maksudnya gimana? Oh, Yang gini, ditanyakan ini barusan kan al terakhir? kalimat, ya kalimat itu kan ada dua, dibagi menjadi dua. Dia mabni sama mu'rab gitu ya Ustadz. Mm-mm. Nah, yang di aglabuha mu'rab mu'rab wa ba'doha mabniyah. Oh, Mm-mm. ini maksudnya dia mu'rab tapi sebagian ada yang mabni gitu ya Ustadz. Sahih, sahih. Aghlab itu artinya mayoritas. Oh, gitu. Berarti kalau mabni yang tiga Kebanyakan. ini pokoknya mabni nggak ada yang nggak ada yang murab nggak ada yang murab ya Ustaz. Kalau yang Tapi kalau yang kalau yang ini al-mabniyat sahih. Kalau ah, al-mabniyat yang tiga tadi harus fi'il madin fil amr itu semuanya mabni, nggak ada yang mu'rab sama hmm, sekali. ah, Sedangkan yang ism dan fi'il mudhari itu justru kebalikannya, mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. hmm, Itu perlu kita tegaskan pembagian ini karena nanti akan berpengaruh pada cara mengi'rab. Cara mengi'rab, nah, cara mengi'rab mabniyat yang tiga tadi yaitu berbeda dengan cara mengi'rabnya isim mabni dan fi'il mudhari mabni. Meskipun hmm. sama-sama mabni, tapi ini kelompoknya kan berbeda, ya atau ya? Nah, Ustaz. Mm-mm. Jadi di sini ada fi'il mudhari mabni, ada isim yang mabni juga. Ya, cara mengi'rabnya berbeda dengan al-mabniyat yang tiga tadi, harf, fi'il madhi, dan fi'il amr. Jadi kita perlu Hmm. betul-betul memahami pembagian pengelompokan. Tapi ini Gitu Ibu ya. intinya masih di mabni ya Ustaz. Maksudnya ini masih membahas mabni ya bukan mu'rabnya ya Ustaz. Isim yang mabni. Terus ini juga Coba, fi'il mudhari coba fi'il perhatikan. Coba perhatikan di halaman 10 tadi. ya, heeh. Di halaman 10 tadi kita sebutkan kondisi asal fi'lun itu, fi'lun mudhari itu mu'rab. Al-aslu fiha al-i'rab. Ini kondisi asal. Pihak Aslinya fi'il fi'il mudhari itu mu'rab. Gitu. Aslinya itu sudah kita bahas, sudah yang mu'rab sudah. Aslinya fi'il mudhari itu mu'rab. mm-mm. Namun kecuali dalam dua kondisi. Dia mabni jika bersambung dengan nun, nun itu atau nun Nah, taukid. mm-mm. Kemudian juga ism juga. Ism itu al-aslu Mm-mm. al-asma al-aslu fiha al-i'rab. Kondisi asal ism itu mu'rab. Mm-mm. Namun ada 10 yang mabni gitu. Nah, Ustaz. Berarti ini maksudnya masih tetap membahas isim yang mabni sama fi'il yang mabni gitu ya, Ustaz. Tapi kan sudah tidak nyambung dengan al-mabniyat yang tiga tadi. Maksudnya Iya, jangan no, dicampur no, itu no, satu. no, no, Al- no. Al-mabniyat yang tiga tadi haruf fi'il madin dan fi'il amr Hmm. itu sudah Nah, berbeda kelompokannya dan cara mengi'rabnya nanti berbeda, jangan nah, disamakan. nah, Ustaz. Jadi Nah, jangan nah. jadi itu saya selalu menegaskan, nah, iya sama-sama mabni kan gitu. Sama-sama mabni tapi berbeda hukumnya, Nah, nah. berbeda cara Berarti mengi'rabnya. kita, maksud aku, berarti, maksud saya berarti belum ngebahas eh, yang asli mu'rab ya Ustaz. Ini semuanya Jadi ngebahasnya begini, mabni gitu ya. biasanya terkadang dalam setiap hal itu ketika kita membahas kalau misalkan ada pembagian, ada hukum A dan ada hukum B misalkan. Eh, kita itu biasanya yang kita sebutkan itu yang jumlahnya sedikit. Nah, Karena Ustaz. yang jumlahnya sedikit itu, karena yang jumlahnya sedikit itu mudah mengingatnya. Sedangkan
yang jumlahnya banyak, nggak usah dibahas. Ya udah, yang penting sisanya semuanya gitu. Nah, Ustaz. Nah, baik Mm-mm. Ustaz. Bahkan misalkan dalam membahas misalkan rukun sholat misalkan. Kalau disebutkan misalkan rukun sholat itu ada 13. Rukun sholat itu 13. Hanya 13 itu saja. Kita sebutkan dan kita hafal 13. Maka sisanya selain 13 itu semuanya hukumnya sunnah. Sudah gitu. Nah, Ustaz. Uh, Baik Ustaz. Kemudian misalkan wudhu kemarin rukunnya ada berapa Bu Yanti? Bu. Rukun wudhu kemarin ada Ya, berapa Bu Yanti? Bang. Nih, Ada kenapa berapa rukun Ustaz? wudhu? Rukun wudhu ada Rukun berapa wudhu ada kemarin? berapa? Berapa yang kemarin? Ada 6. Ada berapa tuh yang kemarin? Sahih ada Bahaya 6. Kalau di dalam hadis 6 kan Syafi'i bener ada ya? 6 saja. 6 Ya saja, bener ya. nggak banyak, cuma 6. Berarti sisanya selain itu semuanya sunnah, sudah gitu. Sunnah ya. Hmm. Wafaqqanallahu jami'an. Berarti di sini kita juga sebutkan, misalkan hukum asal fi'lun mudhari itu mu'rab. Yang mabni hanya dalam dua kondisi. Kita ingat-ingat yang dua itu. Yang selain itu ya semuanya mu'rab. Nah, gitu. Kemudian kalau nanti tanda i'rabnya apa, nanti kita akan bahas saat membahas alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Nah, Ustaz. Eh, Isem di sini juga. Isem di sini aslinya mu'rab, namun ada 10 yang mabni. Nah, ini 10 yang mabni ini ada di halaman 11. Hmm. Ustadz, ini i'rab artinya mu'rab, Ustadz, sama i'rab dan mu'rab. Ya Arab itu masdar, mu'rab itu ism maf'ul. Maksudnya kan ya kalau saya kan i'rabnya apa gitu, tandanya apa. Tapi kalau mu'rab kan artinya dia Oh, isim yang salah mu'rab yang salah berubah fokus gitu. ini. Kalau Arab itu saat mengi'rab, terkadang memang kebanyakan orang yang baru belajar itu ketika mengi'rab itu fokus pada tanda i'rab, padahal inti dari mengi'rab itu bukan tanda i'rab. Tanda i'rab itu hanya tanda saja, isyarat uh, terkait dengan kondisi i'rab itu. Jadi dalam mengi'rab itu ada tiga komponen utama, yaitu kondisi i'rabnya, maksudnya hukum i'rabnya, atau kedudukan i'rabnya pertama. Kedudukan i'rabnya, ya, apa? Ada 4. Kedudukan i'rabnya itu yang paling mendasar sebenarnya. Yang paling penting kita mengetahui kedudukan i'rabnya. Itu yang paling penting. Kedudukan i'rabnya sebagai apa? Apakah mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ulun bihi atau maf'ul yang lain atau mansubat yang lain. Itu yang paling penting justru itu mengetahui kedudukan suatu kata tersebut dalam susunan kalimat. Kemudian hukum i'rabnya apa? Hukum i'rabnya misalkan marfu, mansub, majrur, majzum. Kemudian tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya apa? Tanda i'rab itu paling terakhir. Jadi justru tanda i'rab itu bukan yang paling utama. Mengetahui tanda i'rab itu tidak akan banyak membantu kita kecuali dalam membaca saja. Sedangkan bisa mengetahui dan menentukan kedudukan suatu kata tersebut di dalam susunan kalimat, itu akan sangat membantu kita dalam memahami dan menerjemahkan. Memahami susunan kalimat itu mas, dan menerjemahkan, memahami dengan baik. Ini kedudukannya sebagai apa? Gitu Mbak Hani ya. Hmm. Jadi i'rab itu bukan tanda i'rab. Tanda i'rab itu tandanya saja. Nah, Ustadz. Satu lagi apa tadi Ustaz? Kedudukan, hukum, tanda i'rab. Terakhir apa Ustaz? Ustaz apa Mbak Bener Heni Bu, satu 3. lagi? Bukan yang Bener 4 Bu, ya? 3 Bu. Tadi Ustadz nyebutinnya kedudukan, hukum, 4 ya? Sebenarnya tanda. sebenarnya Oh, ada satu lagi, yaitu apa Tuh. namanya? Ya ini yang sedang kita bahas, apakah dia mabni atau mu'rab. Nah, tapi Oh, kaitannya nanti juga tetap kembali ke kedudukan i'rabnya dan kedudukan i'rab ya. tanda hukum i'rab. Hukum i'rab. Dan nanti mabni dan mu'rab itu akan berdampak pada apakah dia bisa dihukumi
dengan hukum-hukum i'rab atau tidak. Kalau al-mabniyat yang 3 tadi nggak bisa dihukumi i'rab. Sedangkan yang kelompok yang kedua yang aghlabuha mu'arabah wa ba'duha mabniyah itu semuanya bisa dihukumi i'rab. Gitu. Hmm. Nah, Ustaz, paham. Nah, Ustaz. Jadi jangan Ya. salah fokus ketika meng-i'rab itu fokusnya langsung tanda i'rabnya, jangan. Ah, jadi kita harus sebenarnya saat meng-i'rab itu yang paling pertama kita harus mengidentifikasi jenis kata. Ini jenis kata apa? Apakah ism, fi'lun atau harf? Kemudian selanjutnya kita identifikasi lagi apakah ini masuk kelompok al-mabniyat atau yang aghlabuha mu'arabah wa ba'duha mabniyah. Kalau misalkan masuk ism dan fi'il mudhari, maka ism dan fi'il mudhari ini yang termasuk yang mu'rab atau mabni. Kan gitu Ibu ya? Nah, Allah. Ustaz. Baik, kita bahas satu persatu dari yang 10 ini atau sudah biarin gini aja? Astagfirullah. Nah, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Kita bahas satu persatu. Bismillah. Ad-dhamair. Yang pertama adalah ad-dhamair, jam'u ad-dhamir. Dhamir. Dhamir ini bagaimana Mas sekalian? Dhamir ini mudah. Dhamir ini semuanya dengan semua macamnya dan varian dhamir itu semuanya mabni. Jadi kita sebelumnya pernah mempelajari dhamir, bahwasanya dhamir itu ada dhamir ghaib, ada dhamir mukhatab, dan ada dhamir mutakallim, ya atau ya. Dan kemudian secara tulisan pun juga ada pembagian. Di sana ada dhamir bariz yang zahir, ada wujudnya, dan ada dhamir mustatir. Dan dhamir bariz itu ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Itu sendiri pun juga yang munfasil itu ada dua macam. Dhamir baris yang munfasil itu ada dua macam yang digunakan dalam keadaan rafa dan ada juga yang digunakan dalam keadaan nasab saja. Yang digunakan dalam keadaan rafa seperti yang kita kenal pertama kali yaitu huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa saja. Sedangkan yang munfasil yang digunakan dalam keadaan nasab seperti yang mana Mas sekalian? Iyahu, iyahuma, Iya. iyahum, Iya. iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Makanya di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka itu dua-duanya dhamir di situ dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ulun bihi yang diawalkan. Yang mutasil pun juga ada pembagian-pembagiannya menjadi tiga. Ada dhamir mutasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa' saja, yaitu dhamir-dhamir mutasil yang bersambung di belakang fi'lun, baik fi'lun madin, fi'lun mudhari maupun fi'l amr. Di sana ada aliful isnain, ada wawul jama'ah, ada ya'ul mukhatabah, ada nunun niswah, ada apa lagi Om? Ada ta'ul mukhatab, ada ta' mukhatabah, ada ta' mutakallim, ada itu semuanya digunakan dalam keadaan rafa yang di belakang fi'lun. Gitu Ibu ya. Nah, Ustaz. Kemudian ada juga yang digunakan dhamir mutasil yang digunakan dalam keadaan nasab dan jar dan nasab. Yang biasa biasa kita dulu kita pernah menghafalnya ketika semester 3. Kalau misalkan ismu inna berupa dhamir, jadi innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, inna, hunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, inna, kunna, inni atau innani, inna atau innana. Itu contoh kalau dalam keadaan nasab sebagai ismu inna. Kalau misalkan sebagai maf'ulun bihi juga bentuknya itu juga dalam keadaan nasab. Kalau misalkan dalam keadaan jar bentuknya itu juga. Misalkan bersambung dengan harful jar misalkan
Maka bisa kita katakan ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaika, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, kemudian ilayya, ilaina. Atau sebagai mudhafun ilaih juga bisa. Tetap. Kan kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Dulu juga pernah kita hafalkan di semester 2 kalau tidak salah. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nah, itu yang na itu sebenarnya bisa digunakan dalam 3 kondisi i'rab, baik rafa, nasab maupun jar. Jadi di belakang fi'lun madin itu dalam keadaan rafa berarti sebagai fa'il. Misalkan dhahabna atau sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Kemudian Terpisah. bisa juga dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi atau sebagai ismu inna dan kawan-kawannya. Innana, tadi innana atau darabana. Kemudian juga bisa dalam keadaan jar sudah tadi kitabuna. Gitu Ibu ya. Itu dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam 3 kondisi i'rab itu hanya na mutakallimin. Subhanallah jami'an. Dengan semua macam dan jenis dhamir itu tadi, semuanya mabni ya sekali. Semuanya mabni. Jadi mudah. Setiap kali ketemu dhamir, ya pasti dia mabni. Tanda binanya apa? Tanda binanya harokat terakhirnya. Gitu Ibu ya. Mudah kan Ibu ya? Subhanallah jami'an. Hal min soal. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau yang tadi Yang tadi mana? mutasil sama domir yang tadi kan mutasil sama munfasil. Nah, katanya Nah, kan yang munfasil berarti terpisah kan tadi kayak huwa, huma, hum nah, itu sampai bawah ya Ustaz. sahih. Nah, Kalau yang tadi yang iyaka itu dia maksudnya iyaka terpisah. iyaka itu jangan dianggap itu 2 kata, itu sudah satu rangkaian, satu kesatuan itu. Jadi iyahu itu sudah, itu semuanya dhamir itu iyahu. Iyahuma itu Maksudnya sudah semua terpisah, itu. maksudnya dia terpisah itu gimana Bu- Ustaz? Jangan Nggak dipisah bisa dulu, disambung. bukan iya sendiri kemudian hu sendiri, bukan. Iya Itu Kak. iyahu atau iyaka yang di dalam surat Al-Fatihah itu iyaka itu sudah ya, itu satu kata, itu merupakan dhamir iyaka. Dan itu tidak, tulisannya kan tidak disambung dengan yang lain-lain. Sudah berdiri sendiri iyaka, sudah begitu. Bukan kafnya bersambung dengan setelahnya atau hamzahnya bersambung dengan sebelumnya, juga tidak. Maksudnya terpisah itu memang tulisannya pun nggak akan bisa bersambung dengan yang lain gitu ya Ustadz ya. Nah, sahih, sahih. Nah. Jadi pembagian itu berdasarkan tulisan. Jadi kan tadi saya sampaikan pembagian berdasarkan tulisan, ada dhamir baris dan ada dhamir mustatir. Dhamir baris itu nampak memang ditulis dan dilafadzkan, sedangkan dhamir mustatir itu nggak ada wujudnya, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan tapi terkandung dalam suatu kata. Dhamir baris itu ada yang munfasil, ada yang muttasil. Itu berdasarkan tulisan. Kecepatan Ustadz, aku nulisnya bingung. Ya udah nanti aku dengerin rekamannya deh Ustadz. Rekamannya. Ya Allah. Iya ya Insya Bu, Allah. aku Ya kalau ini lihat rekaman dulu agak domir di domir Semoga berdasarkan Allah selalu tulisan. memberikan taufik kepada kita semuanya. Sebenarnya pernah kita bahas. ini ya. Ini belum di-share yang kemarin ya. Oh iya, Afwan. Nanti insya Allah sekalian, dua ini sebelum Ya. saya berangkat daurah, mudah-mudahan nantilah sebelum malam. Ustaz nggak apa-apa. Iya. Enggak lah, biar nanti waktu daurah biar ada yang disimak lah mungkin, daripada nggak belajar sama sekali. Mungkin insya Allah nantilah sebelum malam, sebelum kuota saya habis. Astagfirullah hadanya. Insya Allah saya kirim. Sebenarnya wajib kalian, pembahasan dhamir itu pernah dulu kita bahas di akhir semester 1 dan di awal semester 2. Itu pembahasan dhamir. Tapi nggak masalah ya, namanya belajar itu memang harus selalu dimurajaah. Ya, karena memang tabiat manusia, kadang Aduh. banyak ya bahan. Iya Bu, maksudnya gini, ini yang maksudnya ini ya, itu baru tahu gitu ya Bu. Makanya dulu saya bilang kan, kalau
Kalau belajar itu, ya memang seperti itu. Biasanya pertama kali belajar atau pertama kali mendengar penjelasan sesuatu hal yang baru, itu tidak mungkin bisa menangkap seluruhnya secara 100%, betul-betul gitu. Apa yang dimaksud itu. Tapi biasanya perlu pengulangan. Nanti ketika mengulangi dan mempelajarinya lagi, atau misalkan ketika di tahap berikutnya ada pembahasan itu baru nyambung. Oh, itu maksudnya dulu gini. Nah, Jadi memang Ustadz. ada. Makanya, makanya belajar itu kemarin gimana? Harus berlanjut dan berkelanjutan. Ya Nah, Ustadz, betul. Ustadz. Kesenangan aja. Alhamdulillah. Soal akhir, ada lagi pertanyaan? Nah, Ustadz. Mas Tamir, Ustadz. Bismillah. Berikutnya, yang kedua apa? Asmaul isyarah atau mufradnya isim isyarah. Isim isyarah itu yang mana sih, Mas sekali? Isyarah haza. Kayak gitu ya, Sahih. Ustadz. Sahih. Isim isyarah kalau di dalam bahasa kita sebut dengan kata tunjuk. Eh, Isyarah itu kan tunjuk, menunjuk. Asyara yushiru. Isim isyarah seperti kalau disebutkan isim isyarah itu apa saja, maka kita akan temukan hada, hadani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Itu kalau disebutkan isim isyarah itu semuanya isim isyarah. Isim isyarah itu isim yang mabni. Tapi apakah semua isim isyarah itu mabni? Jawabannya tidak. Tidak semua isim isyarah itu mabni. Makanya di sana ditulis keterangan di bawahnya yustasna al-musanna. Yustasna itu kecuali artinya. Sama seperti illa. Yustasna minha atau kecuali al-musanna. Al-musanna yang menunjukkan double, ganda, dua. Berarti yang mabni itu hanya yang mufrad dan jamak saja. Yang mufrad itu yang mana? Hada, hadihi, dzalika, tilka. Itu semuanya mufrad. Itu semuanya mabni. Kemudian yang jamak yang mana? Haulai dan ulaika. Itu juga mabni. Yang mufrad dan jamak mabni. Kalau yang musanna mu'rab. Mu'rab maksudnya gimana? Naam, bisa berubah akhirannya jika ada pengaruh i'rab. Ada faktor i'rab yang mempengaruhinya. Di i'rabnya dengan bagaimana? Tanda i'rabnya apa? Kita perlakukan seperti ism musanna. Ism musanna itu bagaimana? Ism musanna itu tanda i'rabnya menggunakan huruf. Saat marfu, tanda rofa'nya alif. Dan saat mansub dan majrur, tanda nasab dan jarnya adalah ya. Seperti kita bani, kita bayini. Maka ism isyarah yang musanna juga demikian. Hadani, kalau marfu' itu. Tapi kalau mansub atau majrur jadi hadaini. Hatani musanna itu muannas. Marfu. Kalau marfu hatani. Kalau misalkan majrur atau mansub maka jadi hataini. Bingung tidak mas sekalian? Nggak mau, Ustadz. Insya Allah tidak bingung Pak Muhammad ya. Mudah ya? Ada soal? Ustadz mudah semua yang bahani. Ya, ini Astagfirullah. ism isyarah mabni. Ism isyarah itu mabni kecuali yang Ya, musanna. musana. Sudah. Tanda binanya apa? Ya, harokat terakhir. Kalau hadza berarti mabniun ala Hadza berarti fathah, fathi. pelan-pelan. Saya selalu mengatakan tanda i'rab itu ada pada huruf terakhir. Oh, Hadza itu astagfirullah. huruf terakhirnya apa? Huruf Berarti terakhirnya ba atau alif. dal. Alif, Ustaz. Alif. Hadza itu huruf terakhirnya alif. Alif itu tandanya apa? Berarti sukun ya, Ustaz? Ya sukun. Berarti hadza ism isyarah mabniun ala sukun. Sukun. Naam, 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 Ah, naam. kalau hadhihi
Ism isyarah mabniun Kasroh, kasrih. ala al-kasri. Ala al-kasri. Kalau haula'i ism isyarah mabniun Haulai. Berarti kasri, Ustaz. ala al-kasri. Ulaika ism isyarah mabniun Fathi. ala al-fathi. Kan mudah. Ya atau ya. Amin. Jadi ism kalau mabni itu tanda binanya selalu harokat terakhirnya. Tinggal kita perhatikan saja harokat terakhirnya apa itu adalah tanda bina. Mudah. Isim. Harokat akhir. Nah, Ustaz. Makanya di sana di atas dituliskan apa tuh? Asyaratu Ya, al-asma asyaratu. tubna ala harokati awakhiriha. 10 ism yang mabni dengan tanda i'rabnya apa? Harokatu awakhiriha. Harokat terakhirnya tanda bina. Hal min soal? Ada pertanyaan? Lama, Lam Ustaz. yujad? جيد. نستمر إذن إلى الاسم أو الأسماء الثالثة. Ism yang ketiga. Ism yang ketiga apa? Al-asma Istifham. al-mausulah. Mausul. Al-asma Mausul. al-mausulah. Pelan-pelan. Yang ketiga dulu, belum yang keempat. Ini pengen cepat selesai. Asma. Mausulah. Al-asma al-mausulah. Al-asma al-mausulah itu apa? Kata apa kemarin Ustaz bilang kata hubung apa kata apa, Bu? Kata sambung. Oh, kata Kata sambung. sambung. Kata Kata sambung. sambung. Ya, mausulah. Nah, ism mausul. Kata sambung. Sambung. Kalau dalam bahasa kita seperti yang, gitu ya. Yang. Nadanya harus gitu. Karena kalau nadanya lain kan beda maknanya. Ya, ya Nah, kan Ibu ya? Ustaz. Ah, Halo, Mbak ah, Eni. kalau Ya, dalam Ibu. bahasa Arab di sana ism mausul itu maka akan berbeda lafadznya antara mufrad, musanna dan jamak, mudzakkar dan muannas. Misalkan di sana ada alladzi untuk mufrad mudzakkar. Kemudian alladzani untuk musanna mudzakkar. Kemudian apa? Alladzina untuk jamak mudzakkar. Kemudian ada allati untuk mufrad muannas. Allatani untuk musanna muannas. Kemudian allati, allai, allawati itu untuk jamak muannas. Itu semuanya ism mausul. Pertanyaannya sama dengan ism isyarah tadi. Apakah semua ism mausul itu mabni? Jawabannya juga sama. Jawabannya tidak. Tidak semua Kecuali ism mausul itu mabni. Pengecualian. Ada pengecualian di sana. Pengecualiannya juga sama. Wistasna minha al-musanna. Kecuali yang musanna. Naam. Yang musanna kita perlakukan seperti ism musanna juga. Berarti mu'rab dengan tanda i'rab huruf. Kalau marfu' tandanya alif. Kalau majrur atau mansub tandanya ya. Selain yang musanna, selain musanna berarti yang mufrad dan jamak. Yang mufrad dan jamak selalu mabni. Mufrad tadi apa? Alladhi berarti mabniun ala sukun. Allati mabniun ala sukun. Yang jamak alladzina mabniun ala al-fathi. Kemudian allati mabniun ala sukun. Allai mabniun ala sukun. Allawati mabniun ala sukun. Saya Itu baru Ibu ya? dengar loh Ustaz itu alawati Ustaz. Masa? Iya betul baru ini ya agak unik ya. Alati, alawati. Oh, ada alawati ya. Itu di Wati belum Jatim. pernah kayaknya Ustaz, benar. Masa? Masa? Alati, Yang lupa ya Mbak. Allah. Iya ya Bu, apaan yang nggak pernah baru dengar ya Bu? Kalau Wati belum pernah sih, setahu seingat ya
Hmm. Masa belum pernah denger Om? Lah barusan saya bilang. Iya loh Ustaz. Ya, Masya Allah Barusan ya, nggak barusan ada. Ustaz. Ya benar, barusan 2 kali Bu. Eh, tapi kalau Allati dan Allai disebutkan di dalam Al-Quran. Allati, Ya, Allati. toh ya. Allai dan Allati disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, toh ya. Nah, tapi Allai tetap sukun ya Ustaz. Ya, kan ada ya sukun deh. Nah, Allati sukun, Allai juga sama sukun ya Ustaz ya. Terakhirnya Nah, apa alif maksura itu ya Ustaz. nah, Allai pakai hamzah. Allai itu disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Kemudian Al-Mujadalah ayat 2. Dan At-Talaq ayat 4 juga. Itu Allai pakai hamzah. Sedangkan Allati pakai ta itu lebih banyak disebutkan ada 7 tempat, 7 kali disebutkan. Di dalam surat An-Nisa ada banyak. Wahid, isnan, salasa, arba. Ada 4 kali disebutkan di dalam surat An-Nisa Allati. Kemudian di surat Yusuf 1 kali di ayat 50, surat Nur di ayat 60, surat Al-Ahzab ayat 50. Pakai kata Allati. Satu lagi sebenarnya Allawati tadi. Jadi ada 3 bentuk jamak. Allati. Intinya di sini tadi yang mufrad dan jamak itu mabni. Sedangkan yang musanna mu'rab dan kita perlakukan seperti musanna. Ism musanna dengan tanda i'rabnya huruf. Saat marfu tanda rafa'nya alif jadi alladzani dan allatani. Sedangkan saat mansub atau majrur tanda nasab dan tanda jarnya adalah ya. Jadi alladzaini dan allataini. Gitu Ibu ya. Hal min soal, Hmm. ada pertanyaan? Itu kenapa tulisannya kalau musana alif lamnya ditambah ya Ustaz? Lamnya ditambah, lamnya ada 2 ya Ustaz. Memang aslinya double lam. Tapi Aslinya alladzi enggak ya justru Ustaz? justru justru itu yang asli, men. Tulisan yang musanna dan tulisan yang jamak muannas allati, allai, allawati. Itu kan lamnya 2. Justru itu yang Ustaz. asli. Sedangkan Hmm. pada alladzi, allati dan alladzina, itu lamnya diidghamkan. Lamnya diidghamkan ke lam yang pertama diidghamkan ke lam yang kedua, baik secara lafadz maupun tulisan. Hmm. Akhirnya jadi lam bertasydid di sana. Ya atau ya? Ustaz. Itu memang cara penulisan khusus memang berdasarkan kaidah imla memang seperti itu. Ustaz. Allati dan alladina. Lamnya diidghamkan. Soal akhir. Tadi kalau yang al apa? Alat alawati itu enggak ada juga ya Ustaz. Maksudnya ada apanya? Tadi saya dengar ada wawunya Ustaz. Alawati gitu itu. Sahih, allawati. Allazi allazani allazani allazani. Soal akhir. Ada lagi pertanyaan? Sama Ustaz.
Allazina, allazina, allazina. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan mahasiswa kalian ke isem yang kelima, isem mabani yang ke apa kok kelima? Ini buru-buru juga. Isem mabani yang keempat. Isem mabani yang keempat adalah asmaul istifham atau ism istifham. Isem ya. Di sini yang kita bahas isem, ingat yang kita bahas di sini isem karena istifham itu ada yang berupa harf juga. Kalau yang berupa harf ya sudah pasti masuk ke kelompok harf yaitu al-mabniyat yang 3 tadi dan itu pasti mabni. Tapi yang kita bahas di sini adalah ism istifham. Kalau total semua istifham itu ada 9. Yang harf ada 2. Berarti sisanya adalah ism. Berarti yang ism ada berapa, Oma? 7. 7, sahih. Matematikanya bagus. Ya, biasa biasa Tep, ngasih bisa kembalian cepet. bisa beritahu. Enggak, Pak. Nah, ada 7 ism istifham itu ada 7. Ism istifham itu ada 7. Tapi apakah semua yang 7 itu mabni? Seperti man, mata, aina, Ma, kaifa, ma, ayyana. Itu apakah semua ism istifham itu mabni? Ada pengecualiannya. Satu saja pengecualian yang pernah kita pelajari dulu, yaitu ayyu. Ayyu itu mu'rab, satu-satunya ism istifham yang mu'rab. Satu-satunya ism istifham yang mu'rab adalah ayyu. Maka tergantung kedudukan i'rabnya. Jadi kondisi i'rabnya tergantung kedudukan i'rabnya. Jadi dia bisa marfu, jadi kita baca ayyu, bisa mansub, ayya, bisa majrur, ayyi. Tapi dia selalu sebagai mudhaf. Begitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Ma hadza, ma hadza, ma Halo? hadza. Nah, Halo, min Ustaz. soal? Ada pertanyaan? Kalau yang huruf itu biasanya tapi nggak juga, hal-hal juga terdiri dari 2 huruf ya, Ustaz. A sama hal. Emang kenapa? Pertanyaannya apa, Mbak Hani? Ini kalau isim yang kalau bukan yang isim, istifham yang bukan isim. A Ya, sama hal hal, dan Ustaz. a. Nah, Hmm. sahih. A dan hal. Maknanya Kalau hampir ma, sama. kalau ma berarti ma isim ya, Ma, Ustaz. ism, sahih. Man. Ma itu ism. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi selain a dan hal, berarti ism, istifham. Nah, Ustaz. Dan mabni, kecuali ayu. Berarti ayu saja yang mu'rab. Selain itu berarti semuanya mabni. Mau apapun. Soal akhir, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sekalian yang kelima, Ibu sekalian. Karena yang kelima ini hampir mirip. Yaitu asma'us syarat atau ismu syarat. Ismu syarat itu adalah ism yang digunakan sebagai adawatu syarat. Adawatu syarat itu maksudnya apa? Kata yang menunjukkan sebab akibat. Jika demikian, maka demikian. Siapapun yang demikian, maka demikian. Dimanapun engkau demikian, maka demikian. Dan kita perlu pahami juga, ism syarat itu kebanyakan bentuknya sama seperti ism istifham. Hanya peruntukannya saja berbeda. Jadi, sekali lagi, ism syarat itu secara zahir wujudnya itu sama seperti ism istifham. Hanya peruntukannya saja yang berbeda. Kalau ism istifham itu untuk pertanyaan, kalau ism syarat itu untuk
Apa, Om? Untuk Tadi apa? menunjukkan sebab akibat. Sebab Untuk menunjukkan akibat. sebab akibat. Dan kalau ism istifham itu tidak berpengaruh pada i'rab, sedangkan ism syarat itu berpengaruh pada i'rab, menjazmkan fi'il mudhari. Itu insya Allah akan kita bahas di al-jawazim, kata yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Kalau tidak salah di semester 6 ini insya Allah. Kalau saya salah berarti di semester 7. Tapi nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang al-jawazim. Insya Allah. Semester 6, semester 6. Di agak-agak pertengahan. Ism syarat. Jadi misalkan saya contohkan saja. Misalnya yang sering kita dengar misalkan man jadda wajada. Man di situ bukan pertanyaan ya atau ya. Oh, siapa? Tapi artinya siapapun. Ya atau ya, bukan siapa, tapi siapapun. Ya atau ya. Man jadda wajada. Man jadda itu adalah syarat, yaitu sebabnya. Wajada itu adalah jawabu syarat, akibatnya. Siapapun yang bersungguh-sungguh akan mendapati, kan gitu. Apa? Gitu Ibu ya. Apakah pertanyaannya sama lagi tadi? Apakah semua ism syarat itu mabni? Karena bentuknya sama seperti ism istifham, maka jawabannya juga sama. Tidak semua ism syarat itu mabni. Ada pengecualian. Pengecualiannya juga sama dengan pengecualian pada ism istifham, yaitu ayu. Nah, gitu ya, Bu ya. Oh, nah, Ustaz. Wahyu ini rupanya Ustaz. Nah, ini Bu Ayu. Bagaimana? Perjalanan katanya tadi di grup perjalanan menuju Batu macet, jadi dia belum sampai. Oh, Baru Masya aja Allah, sampai. pada pulang kampung, Bu. Masya Allah. Sudah pulang kampung aja Bu Ayu. Ya udah liburan, makanya saya bilang pasti anak-anak mungkin nengok orang tua ya Ustadz ya. Malang. Jadi si isim syarti itu semua isim istifham, Ustadz? Secara bentuk wujudnya, isim syarat itu sama seperti isim istifham. Kebanyakan sama. Oh, nah. Seperti ma, man, mata, apa lagi? Aina. Nah, itu hampir sama. Itu semuanya bisa digunakan sebagai isim syarat. Sebenarnya juga bisa digunakan sebagai isim mausul juga sih, man, ma itu sebenarnya juga bisa digunakan sebagai isim mausul juga. Mausul bukannya yang tadi allazi. Ya, ada isim mausul yang bentuknya seperti itu tadi. Ada isim mausul yang bentuknya sama seperti isim istifham juga. Makanya kita mengenal misalkan ada ma al-mausulah. Ma al-mausulah. Bentuknya sama seperti ma al-istifhamiyah dan ma asyartiyah. Jadi, tapi artinya alladzi sama, artinya yang juga. Kalau digunakan sebagai mausulah, maka artinya ya yang. Kalau digunakan sebagai pertanyaan, ya ma berarti apa? Kalau digunakan sebagai syarat berarti apapun, kan itu. Nah, Ustaz. Mungkin perlu pembahasan secara tersendiri dan lebih detail sih ya, terkait dengan mausul, istifham, dan syarat ini. Kalau syarat insya Allah nanti kita pelajari di semester ini. Kalau mausul kita baru mengenal mausul yang saya sebutkan tadi. Sedangkan mausul yang bentuknya sama seperti istifham kita belum pernah membahasnya. Semoga Allah memberikan taufik, nanti ada kesempatan untuk kita bisa membahas. Hal min soal, ada pertanyaan? Lama, Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kalau misalkan 5 sisanya ini kita bahas di pertemuan yang akan datang, bagaimana Mas? Nah, Ustaz. Berarti sesudah ada umroh ya Allah Ustaz. Setelah liburan Ibu. Tahun depan berarti Om ya?
tahun depan kita Iya, insya tahun Allah. depan benar, tahun depan. Insya Allah. Jadi mulai lagi Januari ya Ustadz ya. Insya Allah Januari. Ya, Ustadz, Iya. pekan pertama Januari. Ya, ada yang mau ditanya sebentar Ustadz. nah, tafadhol. Jadi kemarin Jangan itu saya susah-susah Mbak dengar Hani. terkait insya Allah itu insya Allah gitu. Eh, kalau nggak salah apa jangan yang berdoa kalau akhirnya tuh jika Allah berkehendak gitu, jika Allah berkehendak. Dan Sahih. saya saya baru oh iya, jika Allah berkehendak itu kan artinya insya Allah ya Ustadz. Insya Allah itu kan jika Allah Ya. berkehendak ya Ustadz. Nah, Mm-mm. di situ jadi saya jadi bingung lah kan semua kalau misalkan insya Allah ya nanti besok kita ketemu ya gitu. Berarti kayak Lu itu. kalau itu ya Ustadz ya. Bukan Pokoknya gitu. kalau kita yang udah pengen datang Permintaan. ya Ya, bedakan. Bedakan setiap konteks pembicaraan. Kalau misalkan kita berjanji, maka usahakan mengatakan insya Allah. Kalau Nah, konteksnya kalau di tentang akhir ya Ustadz. kejadian yang itu ada unsur usaha kita, maka kita hendaknya selalu menyertakan oh, insya Allah. sebentar. Karena Berarti itu kalimatnya gitu ya karena Ustadz. karena Heeh. karena kita tidak bisa menentukan dan memastikan, itu semuanya tergantung pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau konteksnya kita memohon kepada Allah, jangan ada ta'liq, istilahnya ta'liq fi du'a, itu istilahnya. Jangan katakan jika engkau mau. Kita sedang berdoa, memohon, dan Allah itu maha kuasa atas segalanya. Jadi kalau minta itu yang pasti gitu ya, yang jangan meragukan kehendak Allah, jangan meragukan kuasa Allah dalam berdoa. Seakan-akan kalau kita mengatakan jika engkau mau, seakan-akan kita meragukan kemampuan Allah dan kehendak Allah. Allah itu maha bisa mewujudkan segalanya apa yang kita minta. Ya tuh ya. Nah, Ustadz. Jadi bedakan konteksnya. Kalau insya Allah ya, selain doa, itu hendaknya selalu kita biasakan. Tapi dalam berdoa, jangan pernah kita mengatakan in syi'ta, jika engkau mau. Tapi masih bingung sih Ustadz. Soalnya kita kan kayaknya apa-apa juga bentuknya kayak doa kan. Misalkan kalau orang sakit, eh, pasti kita bilang insya Allah sembuh gitu. Insya Allah sembuh. Berarti kan kayak misalkan kayak itu Ya, kayak makanya lebih mending syafakillah, um, syafakallah. Nggak ada insya Allahnya. tapi kan iya Allah nggak Astagfirullahaladzim. bahasa turun insya Allah ya Ustadz. Ah, kalau gitu, itu kan bukan doa itu. Labak satu hurun insya Allah kan itu bukan doa. Ah, Itu kan hiburan. Itu hiburan. Itu kita dalam konteksnya menghibur itu. Labak nggak apa-apa. hmm, Sembuh insya Allah. ah, Nggak tahurun insya Allah. ah. Ini Oh bukan dengan doa. izin, maksudnya dengan izin Allah akan sembuh. Gitu. Nggak masalah. Dengan izin Allah akan sembuh. Hmm, Itu kan konteksnya bukan doa. Yang doa yang syafakillah. Itu doa. Sallallahu Rabbal hmm, Arsyil Azim an yashfiyaki syifaan ajilan. Itu yang doa. hmm. Nah, Ustadz. Nah. Iya ya Allah, itu makanya jadi sekarang mau nulis insya Allah tuh jadi ragu-ragu ya Ustadz. Karena ada keterangan kayak Jangan. gitu gitu. Jangan. Ragu-ragunya maksudnya gini. Tinggal kita bedakan konteksnya saja. Hmm. Nah, Nah, Ustadz. Nah. Jazakallah khairan Ustadz. ini dalam selain konteksnya doa, maka kita harus membiasakan insya Allah. Tapi kalau konteksnya doa memohon kepada Allah, maka jangan menggunakan insya Allah. Harus betul-betul yakin ya Allah ini akan mengabulkan itu. Jadi kalau misalnya ngedoakan orang sakit gitu, insya Allah semoga lekas sembuh gitu, bisa ya kali Ustadz ya kalau gitu kan? Semoga lekas Kan sembuh. saya balik doakan terus udah gitu insya Allah semoga lekas sembuh gitu bisa Ustadz? Gak boleh Kalau katanya Bu. semoga, Insya Allah berangkat. Boleh. Insya Allah berangkat gitu. Insya Allah kalau berangkat. semoga, kalau
kalau konteksnya semoga itu kan doa, jangan disambung dengan insya Allah. Tapi kalau Oh, misalkan konteksnya menghibur tadi, konteksnya menghibur, insya Allah cepat sembuh. sembuh. Kalau Itu ini konteksnya Ustaz, menghibur. kalau meninggal, kalau misalnya meninggal dunia gitu kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, terus udah gitu, insya Allah segala amalannya diterima Allah Subhanahu wa taala gitu dan diampuni gitu bisa? Nggak Eh, boleh. Soalnya kalau nggak insya Allah kayak kita yakin aja mendoakan dia apa mendapat pahala yang kadang-kadang diampuni. itu, kadang-kadang itu Heeh. menyebutkan setelah orang meninggal itu juga ada dua konteks juga, konteks doa Hmm. dan konteks Hmm. mensifati, Menghibur. gitu ya. Hmm. Konteks doa dan mensifati orang yang meninggal ini. Kalau misalkan konteksnya doa mungkin lebih baik dihilangkan insya Allahnya. Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya Aja dan yang nggak usah mengampuni pakai Ustaz dosa-dosanya. Allah ya Ustaz ya. Semoga Tapi Allah kalau mengampuni misalkan dosa-dosanya. tapi kalau konteksnya kita mensifati yang telah meninggal ini, maka nggak masalah. Kita pakai insya Allah mensifati. Jadi beliau ini orang Contohnya baik. gimana? Beliau ini orang Misalnya. baik dan tidak ada pernah orang mendapati keburukan darinya. Maka insya Allah semua dosanya diampuni dan semua ibadahnya, semua amalannya diterima oleh Gimana? Allah. Itu mensifati. Kalau itu mensifati, nggak masalah pakai Jadi insya Allah. boleh aja ya. Nggak apa-apa ya. Nah, Kalau Mbak Hani Hmm. tadi insya Allah konteksnya apa Mbak Hani? Aku tadi Iya, nggak ini terlalu. gitu loh Bu. Makanya aku tuh dari kemarin ngebaca Yang gitu. mana yang mendoakan Ini, orang juga Mbak Hani? ya intinya tadi kata Ustadz kan harus Enggak yang Mbak dilihat Hani dari yang kejadiannya. Oh, Mbak Hani ya contohnya konteksnya ya dalam hal itu apa? Bu. Enggak, contohnya. dia contohnya ini ya kalau misalkan kita ketemu nih gitu kan, ketemu sama Hmm. teman-teman, terus kita bilang kita ketemu lagi besok gitu, terus kita ngomongan insya Ya itu Allah insya gitu. Allah. Ya, itu harus insya Hmm. Allah. Itu. Boleh. Karena Kan itu ada usaha bener gitu ya Ustaz. boleh. Heeh. Itu bener ya Ustadz ya, karena kan memang Heeh. Ya, yang bisa bener Heeh. ya Ustadz ya. Tapi ya, sahih. memang yang Hani kemarin yang Hani agak bimbangin itu karena gini, oh iya ya kalau berdoa itu kan kita nggak boleh pakai kata-kata jika Allah berkehendak, sementara insya Allah kan itu kan kata artinya dalam bahasa kita kan jika Allah berkehendak gitu. Ya, Ya maksudnya ya kalau ya, yang bisa ya hanya menghalanginya dalam hanya doa saja. Allah gitu kan. Hmm. Insya Hanya Allah dalam doa saja. Karena kita berdoa itu kan tentu harapannya dikabulkan. Ya, saya. dikabulkan. Namanya Nah, kita berdoa kalau itu ketemu tentu sama orang, harapannya dikabulkan. kita kalau ketemu sama orang kan kita Maksudnya begini. berdoa gitu loh, Ustaz. Maksudnya, maksudnya gini. Mbak coba. Mbak Hani kalau Heeh. misalkan dulu waktu masih kecil minta ke orang tua gimana? Misalkan minta permen. Bu minta Eh, duit Bu. Aneh mah. Bu minta duit kalau kalau ibu mau Hmm. ngasih. Masa gitu? Iya, iya nggak mungkin lah. Ya Nah, nggak kalau bakal nggak dikasih. gitu Ya atau minta ya? duit Nggak makan bakal dikasih. ya. Iya benar, Kalau Ustaz, minta bukan kalau dikasih. mintanya seperti itu nggak bakal dikasih. Ya doa Heeh. seperti itu. Minta itu yang Yang yakin gitu. yakin. Minta itu yang Oh, Masya yakin. Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bu minta Nah, uang Ustaz. langsung dikasih. Bu minta uang kalau Hmm. ada Bu. Itu gimana Ustadz? Ya, minta uang kalau mau ngasih gitu. Kalau nggak mau ngasih ya udah. Astagfirullah. Gak dikasih malahan. Emang ya, Ani, saya kan ngeliatnya di short gitu kan ya Ustaz. Nah itu bikin pas denger itu, ih ini apa sih maksudnya ya Allah gitu. Iya, Ustaz. Makanya Tapi itu emang seharusnya gimana sih penting. Ustadz kalau misalnya kayak Mbak Hani gitu kasusnya udah besok Maksudnya, mau berharap bisa ketemu, insya Allah besok ketemu. Ini saya ya kayak koneksinya memang kayaknya saya harus ini deh sinyalnya putus-putus itu ya Ustadz. ya kalau Ya misalkan sinyal. itu mau ketemuan ya harus insya Allah itu. Besok kalau kita ketemuan ya Jadi insya nggak, Allah. Ya kan ya itu itu boleh konteksnya kan bukan doa. Ustadz? Nah, boleh, Iya, boleh. benar. Itu kan konteksnya bukan Boleh doa, Mbak. yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu hanya konteks doa saja. Udah, Doa selain itu aja. udah nggak masalah. Ya, mau Udah kita bener mendoakan Mbak orang Hani. atau mendoa kita sendiri, pokoknya nggak boleh ada insya Allah, harus Yang yakin penting doa, kabulnya Allah. tuh yang Ustaz. penting doa. Nah, Doa Ustaz, aja. nah, Ustaz. Insya Allah ini kita nggak boleh tuh doa Mbak Hani. Tapi kalau ngomong Insya Allah besok ketemu lagi ya, nah itu boleh Mbak Hani. Ah.
Naam, naam, Bu. Naam, 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 Bu. Barakallahu fiik. Oke, jangan sampai bilang besok ketemu gitu. Mbak Haninya nggak ada. Naam, Bu. Nah, gitu tuh Mbak Hani. Ustadz, saya senang lihat Mbak Hani kalau belajar semangat gini, Masya Allah. Amin. Tapi ya bagus, nggak masalah sih belajar gitu. Tadi Mbak Hani bilangnya dari short, berarti dari media. Nggak masalah sih, Media. ada baiknya sih kita kadang itu melihat dari media itu penggalan-penggalan. Tapi belajar yang serius itu tetap duduk di majelis ilmu. Naam, Iya, Ustaz. Ustadz. Jadi informasi itu tidak setengah-setengah. Terkadang kalau misalkan Iya. di majelis itu informasi itu tidak lengkap, nah akhirnya mudah untuk Soalnya Ustadz. terjadi kesalahan. Nah, kalau Naam, Ustaz. informasi yang tersampaikan tidak lengkap itu akan sangat rentan dengan kesalahpahaman. Iya, betul. Maka Dan nggak bisa tetap bertanya. yang utama dalam menuntut ilmu itu di majelis ilmu, bukan Nah, di media. majelis Ya. ilmu. Apalagi debat Mbak mak-mak di Hani. Facebook. Itu majelis. Aduh. Tapi Mbak Hani alhamdulillah ini hari ini biasanya kan sibuk jualan gitu. Ini enggak, alhamdulillah diatur ya Mbak Hani ya waktunya. Iya Naam, Mbak Bu. Hani. Naam, naam, Bu. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Oh, naam, Bu. kalau Insyaallah juga. kalau Apa? sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita subuhkan bagaimana? Siap. Kalau ada pertanyaan Naam, lagi, Ya silakan. baik Ustaz. Ustaz. Naam, Ustaz. Jazakillah. Jazakumullah Jazakallah khair khairan, Ustaz. Ustaz. Kita cukupkan umat sekalian, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan Amin. kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan Amin. kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus di sini Mbak Eka, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah Amin. menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan soleh. Dan semoga terakhir generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, sabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma Amin. المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Khair, Mbak Hani sehat-sehat. Ibu juga